ibadah kita sama-sama bagi berdiri kepada Tuhan. Kita akan sama-sama membacakan deklarasi Pentakosta yang ketiga dan kita imani akan terjadi dalam kehidupan kita dan akan terjadi di wadah ini. Kita akan membacakan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah perjumpaan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asum Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan buaya jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali mulai bagi Tuhan kita. Yang terjadi di wadah ini, kita siapkan hati kita berada kepada Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hati-hati akan bersyukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dengan kami balas setiap kasih-Mu ya Tuhan. Setiap nyawa Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Inilah kami yang mengasihi-Mu Tuhan, yang datang menyembah sujud di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati ibadah kami dari awal dengan kami Roh Kudus. Kamu berapa kali di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami bawa kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, atas kasih-Nya, anugerah-Nya
Benar Bapa, Engkau Allah yang layak disembah, karena Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan, Allah yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih buat kasih setia anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh penghibur, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang menghibur setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan anak-anak di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, ajar kami menyadari bahwa kami tidak sendiri Tuhan Yesus. Engkau ada bagi setiap kami di tempat ini. Engkau sanggup menolong setiap kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar setiap persoalan hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit kami. Kami berdoa di dalam nama, di atas segala nama Yesus yang berkuasa. Kami dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat kebenaran firman-Mu nanti yang kami boleh dengarkan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu Tuhan, demikian jiwa kami merindukan Engkau. Puaskan setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa bangsa kami Indonesia kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya senantiasa yang terbaik itu yang Kau sediakan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya keselamatan atas bangsa kami boleh terjadi Tuhan. Jiwa-jiwa di bangsa ini boleh mengenal Engkau, percaya kepada-Mu bahwa hanya Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat dan sanggup menyelamatkan hidup mereka. Bahkan buat kota kami percaya Tuhan, Kau juga melawat kota kami bagaikan api-api Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan, dalam perjumpaan secara pribadi boleh terjadi Tuhan bagi jiwa-jiwa di kota ini. Dengan cara-Mu yang ajaib Engkau menyelamatkan kota ini Tuhan. Sebagaimana Engkau menyelamatkan kami, demikian kami rindu menyelamatkan Engkau menyelamatkan jiwa-jiwa di kota ini Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu atas kota kami bagaikan api-api. Biarlah Tuhan Engkau melawat kota kami ini Tuhan. Dan biarlah wadah-Mu di tempat ini boleh Tuhan menjadi Tuhan berkat di kota ini Bapa. Buat jiwa-jiwa Tuhan boleh datang di kota ini. Buat jiwa-jiwa datang boleh datang di wadah ini Tuhan. Kami percaya Kau memakai setiap kami Tuhan anak-anak-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat buat jiwa-jiwa yang Kau pertemukan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kemuliaan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun profesi anak-Mu Tuhan, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan nama-Mu ditinggikan melalui setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, nanti kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sangat baik di hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau berkati Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Sehingga apa yang boleh dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu Tuhan boleh berhasil, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih setiap usaha pekerjaan anak Tuhan, Tuhan Yesus. Engkau buat besar, Engkau buat berhasil, Engkau memperluas setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Kau berkati berlimpah-limpah, ya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Dua bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah roh pengenalan akan Kau tetap menjadi milik bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini sampai pada maksud dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami. Awal, pertengahan, akhir perkara dalam Engkau Roh Kudus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dengan kuat dan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan.
kuasa dan darah Tuhan. Sementara kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Kau keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran
penuhi hati kami. Isi hati kami dengan setiap kebenaran-kebenaran firman yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami arahkan hati kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang melimpahkan kasih karunia-Mu pada setiap kami. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu dan memberkati kami semuanya. Kuatkan dan teguhkan setiap hati kami lewat apa yang boleh kami baca dan kami renungkan pada siang hari ini. Kita yang siap merenungkan firman Tuhan dan melakukannya bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya. Selamat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apakah kita tetap semangat dan bersuka cita, Bapak Saudara? Haleluya. Coba lihat kanan kiri saudara. Apakah kita bersuka cita dalam hadiratnya? Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat bahwa hari-hari ini baik sekolah minggu boleh ada di sebelah, silakan anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Kita percaya bahwa anak-anak kita adalah generasi yang Tuhan persiapkan di hari zaman untuk boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat, menjadi terang. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, siapkan hati saudara dan saya, karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah satu perkataan Tuhan yang boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kekuatan daripada kuasanya. Kalau saudara lihat hari-hari ini keadaan dunia yang semakin tidak menentu, saudara kasih Tuhan, banyak goncangan-goncangan yang terjadi, banyak PHK, saudara dikasih Tuhan, seolah-olah kita sedang berada di dalam badai, saudara dikasih Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya, Tuhan izinkan kita boleh melihat badai, saudara dan saya boleh mengalami badai. Artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk boleh berjalan di atas air, sama seperti Petrus, saudara kasih Tuhan, dan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ketika suatu malam, saudara kasih Tuhan, mereka sedang menyeberang, saudara dikasih Tuhan. Mereka sedang menaiki perahu, saudara dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi di tengah perjalanan mereka? Terjadilah badai, terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan, saudara kasih Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami kegoncangan, saudara dikasih Tuhan, lalu Tuhan Yesus, mereka berkata, ayo mari berjalan di sini. Saudara, Petrus mulai berjalan, saudara dikasih Tuhan, di atas badai, di atas air, saudara dikasih Tuhan. Apakah Petrus pada waktu itu tenggelam? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai Petrus sempat jatuh, saudara kasih Tuhan, dan hampir tenggelam. Kalau hampir tenggelam berarti Petrus sudah tenggelam. Amin, saudara kasih Tuhan. Hampir, saudara kasih Tuhan. Hampir mati berarti kita belum mati, saudara kasih Tuhan. Hampir tenggelam, Petrus tidak tenggelam. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Ada tangan Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang melawat, saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan daripada murid-murid daripada Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, bukan cuma itu saja, bukan cuma Petrus mengalami pertolongan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menenangkan badai. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengendalikan badai. Saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang mengendalikan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat pengharapan gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki pengharapan, saudara kasih Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saya mengajak kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Haleluya. Inilah kehidupan orang percaya itu, saudara kasih Tuhan. Kita baca 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Mari kita akan baca karena cukup tidak terlalu panjang ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah
Itulah sebabnya oleh Dia, oleh Yesus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-20 dikatakan apa? Sebab Kristus adalah Ia. Saudara dikasih Tuhan, Kristus adalah Ia. Yuk coba dikatakan. Oleh itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Saudara kasih Tuhan, coba tolong mic-nya ke sini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin, bukan tidak. Tapi firman Tuhan itu iya dan amin. Yesus, saudara kasih Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah, saudara kasih Tuhan, adalah firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Saudara kasih Tuhan, makanya kalau di dalam setiap kebaktian, kenapa kita harus mengatakan amin? Yes, amin. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara dan saya mengatakan amin, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan perkataan firman Tuhan dan saudara mengaminkannya, ketika saudara membaca firman Tuhan dan saudara mengaminkannya, maka firman itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang mengaminkannya. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengatakan amin, saudara dan saya sedang memuliakan siapa? Allah. Kita sedang memuliakan Allah. Ketika saudara dan saya berkata amin, Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan yang mungkin disampaikan oleh hambanya, siapapun itu, saudara kasih Tuhan, menjadi rema, merupakan firman Tuhan rema, maka saudara dan saya jangan pernah diam, tapi katakan amin. Saudara adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yes, saudara dikasih Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab Tuhan ingatkan kepada Tuhan, kalau saudara dan saya percaya dan yakin akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, makanya Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 yang kita baca. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini merupakan satu perkataan Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, sebelum saudara kasih Tuhan, Dia mati di salib, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Saudara kasih Tuhan, ini satu perkataan yang ketika saya merenungkan ini, ketika saya membaca ini pas untuk saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Ayo kita baca ayat yang bersatu. Ayat yang pertama, jemaat Tuhan baca 2, 3. Jangan berpisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Jangan gelisah hatimu, percayalah. Ayat yang pertama tadi, percayalah kepada Allah, percayalah kepada. Kalau Tuhan mengatakan ini kepada saudara dan saya, maka seperti yang kita baca firman Tuhan tadi, bahwa kita harus mengatakan apa? Amin. Saudara kasih Tuhan, jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, maka hati kita akan gelisah. Kenapa hati kita gelisah? Karena kita tidak memiliki kepercayaan. Kenapa hatiku gelisah? Karena aku tidak percaya sama Dia. Saudara dikasih Tuhan, karena aku tidak percaya. Kenapa hatiku gelisah? Bapak Ibu Saudara, ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagi saudara kasih Tuhan. Tuhan sudah sediakan tempat bagi saudara dan saya. Rumah kita ada di surga. Karena kewarganegaraan saudara dan saya, secara rohani kita merupakan warga kerajaan apa? Surga. Bapak Ibu Saudara, maka rumah kita di surga. Kalaupun hari ini rumah Bapak Ibu Saudara kontrak, nyewa, masih nyewa. Kalaupun kita punya rumah sendiri di dunia ini, itu cuma sementara. Kontrak berarti sementara, bukan milik kita. Dunia ini bukan milik saudara dan saya. Kita tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab catat bahwa saudara dan saya sudah disediakan tempat, dan kita sedang antri. Saya dengan Bapak Ibu Saudara, kita ini sebetulnya sedang antri. Saudara kasih Tuhan, antri untuk apa? Untuk kita pergi, saudara kasih Tuhan, di mana Tuhan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara baca. 2-3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yes, amin saudara. Perhatikan ayat yang ketiga bagian B. Aku akan datang kembali dan membawa siapa saudara? Kamu membawa saya ke tempatku itu besar, supaya tempat di mana aku berada, Yesus berada, kamu pun berada. Amin saudara. Jadi saudara dan saya sudah punya rumah. Saudara dan saya sudah punya rumah di surga. Sudah ada rumah. Lebih daripada pik, lebih daripada perumahan yang besar di dunia ini. Kalau Tuhan bangunkan rumah bagi saudara dan saya, sediakan tempat bagi saudara dan saya, bukan seperti saudara, ini masih bisa retak-retak. Saudara kasih Tuhan, rumah yang Tuhan sediakan bagi umat-umat pilihannya. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan lantainya aja emas. Saudara kasih Tuhan, ini permata, tembok-temboknya semua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dunia emas, permata itu merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang begitu tinggi. Dan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan sediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan jelas katakan, percayalah kepadaku. Karena hari-hari ini banyak orang, maaf Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka berkata, aku tidak dapat apa-apa. Saudara, kenapa mereka berkata bahwa aku tidak dapat apa-apa? Karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka tidak pernah membaca. Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah, saudara kasih Tuhan, mendengar bagaimana Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Saudara kasih Tuhan, bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat dan aku akan datang kembali. Saudara kasih Tuhan, Tuhan sediakan tempat. Dan Tuhan ingatkan kepada kita semuanya, Dia akan datang kembali menjemput siapa? Saya. Amin saudara. Saudara, oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan, saudara kasih Tuhan? Kalau Dia mau datang kembali, saudara kasih Tuhan, Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25, ini bagian saudara dan saya. Bagian Tuhan sudah selesaikan. Dia sudah sediakan tempat bagi kita, dan Tuhan sedang datang untuk menjemput kita. Bagian kita, saudara kasih Tuhan, ada bagian Tuhan, ada bagian saudara dan saya. Bagian saudara dan saya, mari kita baca ayat yang ke-4.
23. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 13. 23. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu bagian kita, kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-25 itu tentang gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Jadilah saudara dan saya sebagai gadis yang bijaksana. Saudara, ayat yang keempat tadi. Saudara, apa yang dilakukan oleh gadis yang bijaksana? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan hatimu kosong dan hidupmu gelap. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Gadis-gadis yang bodoh itu dia tidak punya minyak dalam buli-buli. Buli-buli berbicara tentang kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hati saudara dan saya satu wadah, satu tempat di mana minyak itu disimpan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya menyimpan firman? Atau ketika kita mendengar firman, saudara kasih Tuhan, firman itu tidak ditampung, tapi firman itu dengar dari telinga kiri keluar telinga kanan. Atau firman itu saudara kasih Tuhan yang paling parah, tidak bisa didengar. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan firman, saudara, kita tidak mempersiapkan buli-buli kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara dan saya sedang mempersiapkan buli-buli. Amin. Hidup kita dijadikan buli-buli supaya apa? Minyak itu tersimpan, supaya firman itu tersimpan. Saudara kasih Tuhan, gadis bijaksana itu membawa pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saudara kasih Tuhan, firman itu pelita. Saudara, ketika saudara dan saya menyimpan, saudara kasih Tuhan, firman, maka ketika kita berada di dalam kegelapan, saudara kasih Tuhan, maka pelita kita tidak akan pernah padam. Firman itu yang akan memberikan tuntunan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bisa berjalan, kita akan bisa kuat, kita tidak akan pernah putus asa. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena firman. Saudara, firman Tuhan itu pelita. Saudara, bagaimana pelita itu bisa menyala? Ya pelita, saudara kasih Tuhan, itu bisa menyala kalau ada minyak. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya harus simpan firman itu seperti minyak. Untuk apa? Untuk bisa menyalakan pelita, sehingga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah tersesat. Engkau tidak akan pernah tersesat Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ada pelita. Saudara, kalau tidak ada pelita, maka apa yang terjadi di dalam jalan kehidupan kita? Maka akan gelap. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, orang yang berjalan di dalam kegelapan, saudara kasih Tuhan, itu sangat riskan untuk bisa apa? Disesatkan. Saudara, makanya firman Tuhan apa? Firman Tuhan itu kiranya menjadikan mata hati saudara dan saya itu terang. Kalau mata kita terang, saudara kasih Tuhan, kita bisa lihat, kita bisa lihat sekeliling kita. Kita akan diberikan kepekaan. Saudara kasih Tuhan,
Kenapa? Karena mata bisa melihat. Maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kemarin yang korban tempat ini Bapak si Mama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Bapak itu tidak terlalu bisa melihat dengan terang. Sehingga apa? Dia harus dapat dituntun. Dan nuntunnya, saudara kasih, bukan Bapak itu yang salah. Tapi ketika Bapak itu dituntun, saudara kasih Tuhan, mimbarnya ditaruh sini. Dan Bapak itu ke sini. Betul? Makanya harus dapat dibenarkan lagi supaya bisa ke tengah. Bisa melihat semuanya. Saudara kasih Tuhan, kenapa Bapak itu tidak bisa bergerak? Karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau saudara dan saya tidak punya pelita dan kita tidak ada minyak, saudara kasih Tuhan, karena apa? 5 gadis yang bodoh, pelitanya itu udah mau mati. Dan pelitanya itu padam, saudara kasih Tuhan. Sehingga dia harus pergi mencari minyak. Dan ketika mempelai itu datang, pintu sudah tertutup. 5 gadis yang bodoh, dia tidak bisa masuk, saudara. Kenapa? Karena sudah terlambat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi gadis yang bijaksana. Jangan biarkan, saudara kasih Tuhan, hati kita itu kosong. Saudara kasih Tuhan, jangan hati saudara itu sama sekali, Bapak Ibu Saudara, tidak ada firman. Jika harus dengar orang sampaikan firman, baru ya diingat. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harus ada firman. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita menjadi gadis yang bijaksana. Bukan cuma gadis yang bijaksana. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Ayo kita baca sama-sama. Haleluya. Dan dapat sama-sama 2-3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Saudara kasih Tuhan, bekerjalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengingatkan kepada kita, selama kita hidup di dalam dunia, kita bukan cuma untuk bekerja untuk makanan, saudara kasih Tuhan, makanan perut kita, tetapi Tuhan ingatkan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca, saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini, saudara kasih Tuhan, bagaimana Yesus berkata bahwa akulah adalah roti hidup. Tuhan katakan akulah roti hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Saudara, manusia tidak hidup dari roti saja, dari makanan jasmani saja, tetapi manusia itu hidup dari perkataan-perkataan Tuhan. Hidup saudara dan saya itu ditentukan oleh roti hidup. Makanya Tuhan katakan, saudara melalui ayat ini, bekerjalah. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saat saudara beribadah kepada Tuhan, saat saudara datang menyembah kepada Tuhan, saat kita bersekutu seperti ini, saudara kasih Tuhan, kita melakukan aktivitas, kegiatan seperti kita bekerja, melakukan kegiatan. Orang yang bekerja itu bukan diam, tapi orang yang bekerja itu melakukan kegiatan. Saudara bertepuk tangan, saudara menyanyi,
Saudara goyang badan kanan kiri, saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bekerja untuk Tuhan. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Bekerja untuk Tuhan. Supaya kita melakukan, layani Tuhan dengan teruskan apa yang Tuhan lakukan. Layani Tuhan. Teruskan apa yang Tuhan lakukan. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata seperti ini. Coba. Ada apa ini? Si. Gini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan daripada Tuhan Yesus ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Saudara kasih Tuhan, makanan Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa. Apa yang saudara dan saya lakukan ketika Yesus ada di dunia? Dia katakan makanan melakukan kehendak Bapa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa. Kalau saya menjual roti, saya menjual, saudara boleh berdagang, saudara kasih Tuhan berusaha, itu makanan jasmani. Tapi makanan yang melakukan kehendak Bapa, saudara kasih Tuhan, itu adalah makanan yang tidak bisa binasa. Saudara kasih Tuhan, ayo, mari kita teruskan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Simple, Bapak Ibu Saudara. Markus 1:35. Saudara, Tuhan mengajar kita, saudara, ayo bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Saudara kasih Tuhan. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Ayo kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara kasih Tuhan, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia bangun dan dia mencari Tuhan. Dia mencari Bapa. Dia berdoa. Berdoa itu duduk ngomong dengan Bapa. Yesus dia berdoa. Dia mengajarkan kepada saudara dan saya, dan kita harus lakukan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, berdoa mencari wajah Tuhan. Pagi-pagi benar. Mari kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita yang baru pertama kali hadir, kita yang merupakan jemaat Tuhan yang sudah lama, ayo lakukan ini. Utamakan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, dia melakukan kehendak Bapa. Saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, udah. Saudara dikasih Tuhan. Maka saudara dan saya, artinya kita mengutamakan Tuhan dalam segala-galanya. Saudara, salib yang pertama ke atas. Artinya apa? Ayo layani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayo dengar apa yang dari atas. Saudara, Yesus dari atas turun ke bawah. Satu saat kita akan naik dari bawah ke atas, karena Yesus dari atas. Tuhan mau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan.
Tuhan mau hidup saudara, mau yang muda, mau yang sudah tua, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu. Ayo, jangan pernah lupakan. Saudara kasih Tuhan, berdoa. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Matius pasal ke-5 ayat yang ke-16. Matius pasal ke-5 ayat yang ke-16. Ini sesuatu yang penting, yang Tuhan, mungkin ini aja yang hari-hari ini Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita sudah dapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, maka kita akan kuat setiap hari. Yang kedua, saudara, Matius 5:16, sama-sama 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kepada sesama, kiranya terang kita bercahaya. Kita boleh menjadi berkat, saudara kasih Tuhan. Saudara dan saya boleh menjadi berkat. Terang, jadi terang. Jangan kehidupan kita itu menyesatkan. Sekarang ada banyak juga hamba Tuhan yang bisa menyesatkan. Tidak jadi terang. Saudara kasih Tuhan, mengaburkan Yesus. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sudah pakai anak-anak muda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara tahu enggak? Anak muda yang dipakai oleh Tuhan, Elia. Namanya Elia, betul enggak? Saudara kasih Tuhan, dia betul-betul ngomong dengan tegas tentang keselamatan kepada Dokter Richard. Dia ngomong dengan tegas. Saudara kasih Tuhan, kenapa dia udah ngomong tegas? Karena dia tidak punya uang yang digembalakan. Dia ngomong tegas. Saudara kasih Tuhan, tentang keselamatan dia nggak takut karena dia tidak ada yang ini. Saudara kasih Tuhan. Tapi sekarang maaf Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang dengan konten-konten Facebook. Saudara kasih Tuhan, saudara tahu enggak? Kalau ditanya secara itu kan, kenapa kamu kadang-kadang bikin konten yang aneh? Ya sepertinya itu bertentangan. Saudara kasih, supaya terkenal, supaya banyak. Kalau ditonton sampai jutaan, saudara kasih Tuhan, berapa banyak yang masuk? Berapa puluh juta yang masuk, saudara kasih Tuhan. Saudara, tapi saya percaya saudara kasih Tuhan, Bapak Gilbert tidak seperti itu. Sebetulnya dia tidak seperti itu, dia tahu kebenaran. Oh tidak, dia ngomong sama jemaatnya tentang kebenaran. Tapi kenapa ketika di konten seperti itu saudara kasih Tuhan dilihat oleh seluruh dunia, dia berkata-kata seolah dalam tanda kutip tidak terlalu jelas dan tidak jelas. Sudah, because uangnya banyak sudah. Dan kenapa orang bikin konten yang Bapak Ibu Saudara biasa ya, mungkin biasa aja. Saudara kasih Tuhan. Tapi kalau konten ibu, jadi konten yang aneh yang bos, saudara kasih Tuhan. Tapi kan orang dimakan, orang digigit kerah, contohnya saudara kasih Tuhan. Bukan orang dimakan buaya, orang digigit kerah, saudara kasih Tuhan. Saudara bayangkan sekarang saudara kasih Tuhan, orang itu kalau dulu orang digigit kerah langsung ditolongin. Sekarang apa? Shopping dulu. Saudara kasih Tuhan, supaya apa? Supaya dapat. Iya enggak? Saudara kasih Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, yang aneh-aneh. Tuhan katakan pada kita, bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dua hal yang kita lakukan. Kita harus menjadi terang dunia, tidak menyesatkan. Saudara kasih Tuhan, ayo jangan menyesatkan anak-anak kita.
Saudara, orang yang Alkitab katakan orang yang menyesatkan anak kecil, makanya apa? Ditaruh batu, ikatkan batu kilangan, langsung dicampakkan ke laut. Saudara udah tahu firman ini, sudah baca. Saudara, yang paling penting, mari kita baca Ibrani pasal yang ketiga. Tuhan ingatkan kepada gerejanya, jangan pernah gelisah, dan kita harus percaya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, ini yang paling luar biasa. Yang terakhir, dua hal ini. Ibrani pasal yang ketiga ayat ke-6, 12 sampai 14. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita akan baca ayat ke-6, 2, 3. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ayat yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang tidak jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada iman kita yang sempurna. Saudara, ini yang paling penting. Saudara dan saya harus setia sampai akhir. Katakan kali ini, saudara, yang setia sampai akhir. Ini penting, saudara. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Jadikan Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu rumahnya Kristus. Jadikan hidup kita, saudara kasih Tuhan. Artinya begini, saudara kasih Tuhan, hidup kita itu bukan ditentukan oleh kehendak suka-suka kita. Saudara kasih Tuhan, ada lagu gini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ini yang betul. Tetapi orang joget dia ngomong seperti suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku. Weh, bebas. Sudah kasih Tuhan. Loh, pakai ayat firman Tuhan, kan saya orang merdeka. Orang merdeka kan orang bebas. Saudara, saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, saya mau itu terserah saya. Tapi ketika kita mendengar, kita tahu, saudara, maka saudara dan saya, ayo, ayat yang ke-6 tadi. Siapakah kita? Kita adalah rumahnya Tuhan. Rumahnya. Dan rumahnya ialah saudara. Kita adalah rumahnya Tuhan. Jangan sampai, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mendatangi rumahnya, saudara dan saya tutup itu. Jangan sampai ketika Tuhan mendatangi rumahnya, dia ketok pintu. Hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau buka. Tuhan mengetok pintu hati kita, karena kita adalah rumahnya. Dia mau masuk dalam hidup kita, karena kita adalah rumahnya. Saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, setialah sampai akhir, karena saudara dan saya adalah rumahnya Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, saudara dan saya adalah baitnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali baca di dalam 2 Korintus tadi,
2 Korintus tadi ayat yang ke-22. 2 Korintus 20 ayat yang ke-22. Saya akan akhiri di sini, saudara semua. Sudah dapat? Ayat yang ke-22. Ayo, satu orang boleh bantu. Ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ada ayatnya? Oh maaf, 1 Korintus. 1 Korintus tadi ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ayat yang tadi. Maaf. 2 Korintus. Iya. Ayat yang ke-21. Kok? Ayo saya akan baca. Iya. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara kasih Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-19. 2 Timotius 2 ayat 19. Sama-sama kita baca 2-3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah yes. Saudara, meterai Tuhan itu yang kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22. 1 Korintus ya. 2 Korintus 1 ya, saudara kasih Tuhan. 2 Korintus 1 tadi ayat 20 sampai 22. Saudara kasih Tuhan tahu bahwa saudara dan saya itu dimeteraikan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Tuhan kenal saudara dan saya. Tuhan kenal siapa kepunyaan. Saya berdoa kita semua, saudara dan saya di tempat ini adalah orang yang dikenal Tuhan karena kita adalah kepunyaan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir kita akan lihat. Saudara kasih Tuhan, Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-25. Ibrani 12 ayat 25. Sudah dapat? Sama-sama, 2-3. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menolak Dia. Apa itu? Firman. Saudara kasih Tuhan, dan yang menyampaikan firman. Saudara, siapapun di antara kita yang Tuhan taruhkan firman dan disampaikan firman kepada kita. Saudara, orang banyak menolak firman apa? Saudara kasih Tuhan, rata-rata banyak menolak firman apa? Firman teguran, betul? Kalau firman yang memberkati, yes. Oh, kau diberkati. Ketika firman itu menegur, jangan berbuat jahat. Loh, kita tidak tahu siapa berbuat jahat. Tapi Tuhan tahu. Ketika Tuhan mengatakan, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang berkhotbah, saudara kasih Tuhan, katakan apa? Tinggalkan niat jahat. Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Artinya, saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan kadang-kadang mau ditegur. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kedatangan satu teman, saudara kasih Tuhan. Saya melihat saudara kasih Tuhan, pada waktu dia datang, orang ini dilawan, dijamah oleh Tuhan, sehingga membawa hamba Tuhan dari Bali kepada kita untuk kita berKKR di hotel lain. Hamba Tuhan yang memiliki kepekaan, hamba Tuhan yang memiliki ketajaman. Saudara dikasih Tuhan. Dan kemarin ketika dia datang, saudara kasih Tuhan, dia ajak saya, saudara kasih Tuhan, dan dia ngomong sama saya. Dia tunjukkan HP-nya, 2 miliar. 2 miliar. Dia bilang, orang transfer. Dan maaf saudara kasih Tuhan, ada usaha. Saudara dia bilang kan, saya mau buat UMKM, 5.000 UMKM. Orang lebih 25 triliun itu bisa masuk. Bukan triliun, 25 miliar itu bisa masuk ke rekening saya. Ini masih baru, 2 miliar. Untuk apa saudara kasih Tuhan? Untuk dia punya makanan apa itu? Makanan gratis itu saudara kasih. Makanan gratis dia datangkan dari Cina, tempatnya untuk makan gratis. Saudara, itu sekitar 2 miliar dia mau untuk makan, kasih makan yang sekolah yang gratis itu saudara. Bapak Ibu Saudara, dia traktir saya makan, dia ajak saya makan, ayo makan. Tapi saya terkejut, saudara kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dia duduk di makanan sambil dia, saya katakan, kalau kamu diberkati berlimpah-limpah, yang kamu kejar adalah ada enggak Pak jemaat Bapak? Saya mau kasih, enggak usah bayar modal, jual gym di bagasi APP ada yang 70.000 itu, yang dulu jemaat kita 70.000 dia jual. Gym dari luar negeri, saudara kasih Tuhan. Saya melihat begini kan, aduh, dulunya dia tidak terlalu berpikir hal-hal yang seperti itu. Udah punya miliaran masih kurang. Kalau kita hidup mengikuti dunia tidak akan pernah bisa memuaskan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan. Oh saya mau minta uang sama dia, no. Saudara kasih Tuhan, saya tidak pernah minta uang sama dia. Kalau dia begitu, malah saya mengingatkan kepada dia. Apa gunanya kita punya semua kalau nyawa kita binasa? Dia ketawa. Saudara dikasih uang bisa mengubah orang yang baik jadi tidak baik. Uang bisa mengubah orang yang beriman tidak memiliki. Karena iman itu segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Tapi dunia justru kebalikan. Lihat dulu baru percaya. Kamu tidak akan mungkin bisa percaya kalau kamu tidak melihat. Mana kenyataan? Saudara dikasih Tuhan, saya melihat gereja Tuhan sedang ada dalam penapian. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita menjadi orang-orang yang siap. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga.
kebutuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti cukupkan. Pak, ada badai Pak. Buktinya hari ini saudara bisa berjalan di atas badai. Haleluya. Mari kita berbagi berdiri. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada kan ku bawa seluruh hidupku yang terbaik hanya ku berikan hatiku dan jiwaku. Saudara dalam rumah mempunyai Tuhan bagimu di dalam hidupku. Kita hidupi hari Sabat dan kita boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadilah gadis yang bijaksana, jadilah orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita memiliki hati yang bijaksana. Mari setiap firman yang boleh diingatkan Tuhan kepada kita. Taruhlah di dalam hidup kita. Hari ini kita boleh belajar bahwa Engkau adalah rumahnya Tuhan. Maka hidup kita adalah tempat seperti bumi-bumi. Firman itu, kenapa hari-hari ini kita banyak membaca firman-firman, supaya firman itu sama seperti minyak yang disimpan di dalam bumi-bumi untuk menyalakan pelita saudara dan saya. Oh haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Katakan ini kami ya Tuhan, ini kami rumah-Mu ya Tuhan, hidup kami
terus kepada Tuhan untuk mengasihi Dia. Tuhan melihat setiap memiliki kerendahan hati. Tuhan melihat setiap saudara dan saya. Yang tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah. Itu sesuatu makanan yang tidak bisa binasa. Layani Tuhan dalam hidup. Carilah Tuhan dalam hidup. Dan jadilah berkat. Itu ya Tuhan sedang tuntun kita hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dia kuatkan dan teguhkan hati. Ada di antara kita semuanya yang ada pada hari ini. Engkau yang mengalami kebimbangan. Mereka berkata, aku tidak tahu apa lagi. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu. Angkat hatimu di hadapannya. Angkat hatimu di hadapannya. Mari kita ambil waktu beberapa menit. Tuhan lihat hati saudara. Tuhan lihat hati kita siang hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jangan biarkan Tuhan menutup pintu hatimu, tapi biarlah Tuhan boleh melihat hatimu sebagai rumah yang terus terbuka bagi Dia. Dia tidak pernah tertutup. Dia tidak pernah tertutup. Aku akan masuk dan akan bersama-sama dengan kamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Dia hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Sekali lagi, nyatakan terima kasih kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi rumah dan budi-budinya Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Selamat Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada kita semuanya. Mungkin pada baru pertama kali hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibu-ibu yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita semua di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, hari Rabu di tempat ini ada menara doa pukul 6 sore. Saudara dikasih Tuhan, kami mengundang bukan cuma pelayan-pelayan, tapi setiap kita, ayo kita beri hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, kali kita dalam rumah Tuhan. Hari Jumat ada ibadah FA di keluarga Ibu Paldo pukul 19.30 tetapi 18.30, maaf, pukul setengah 7. Kalau itu 19.30 berarti setengah 8, supaya yang dari jauh, saudara kasih Tuhan, kita bisa boleh mengikutinya. Saudara, hari Sabtu ada doa puasa. Ayo saudara kasih Tuhan, ambil waktu puasa. Walaupun sudah tidak bisa datang ke tempat ini, tapi kita ambil waktu puasa. Saudara kasih Tuhan, latihan ibadah pukul 5 sore. Saudara kasih Tuhan, dan hari Minggu saudara kasih Tuhan ibadah sekolah minggu pukul sama waktunya dengan kita. Saudara ibadah raya. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh berada di ruangan sebelah untuk bersama dengan guru sekolah minggu. Mereka juga boleh terus diajarkan mengenal Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, saudara bisa lihat di dalam warta yang saudara terima, dan di situ adalah tuntunan firman Tuhan. Kiranya juga saudara boleh membacanya. Itu yang menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, dukung dan doakan. Di dalam bulan ini tanggal 21 itu ada pertemuan, ada musyawarah daerah seluruh GBI Seriau, saudara, yang ada di Pekanbaru. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan berikan, izinkan waktu dan kesempatan, maka kami juga akan datang ke sana. Saudara dikasih Tuhan, untuk boleh mengikuti di Pekanbaru. Saudara dikasih Tuhan, semua tahun ini seluruh pejabat, bukan cuma pendeta, tetapi seluruh pejabat diharapkan bisa datang. Saudara kasih Tuhan, di situ katanya hukumnya wajib. Saudara dikasih Tuhan, dan saya tahu saudara kasih Tuhan,
doakan sehingga semuanya boleh berjalan, karena biaya itu cukup besar, saudara kasih Tuhan. Bukan cuma bagi saya, saudara kasih Tuhan, tapi bagi hamba-hamba Tuhan yang juga ada di desa-desa itu berat, saudara. Satu orang itu 560. Itu belum iuran pejabat, belum ekstra kolektor, belum yang lain-lainnya, saudara kasih Tuhan, persembahan, dan mereka juga yang dilantik jadi PDP, jadi maka saya pikir nggak usah jadi PDP, nggak usah jadi pejabat. Kenapa, saudara? Bukan itu kok disukai dia, tetapi hati yang mengasihi Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Iya, iuran pejabat saya aja 300.000, saudara kasih Tuhan bayar. Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pikir oh ya, kalau kita melayani itu, justru kalau kita di dalam organisasi ini banyak, saudara kasih Tuhan. Tetapi mari kita boleh, saya percaya ketika kita melayani Tuhan, di surga tidak ada PDP, tidak ada PDM, tidak ada pendeta, tapi orang-orang yang cinta Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biasanya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus buat perkenananmu, buat hadirat Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, ajari kami selalu memberi yang terbaik dan terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami akan memberi dengan rasa syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
wajahnya kepadaku dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan